Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV, kembali lagi program talk show malam ini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Baik, hari ini kita mengangkat tema memasyarakatkan adat budaya Aceh kepada generasi milenial. Nah, kita ketahui bahwa generasi milenial saat ini mungkin sudah jauh dari adat budaya Aceh. Nah, untuk itu seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan agar mereka juga masih mengenal adat budaya Aceh ini dan tidak meninggalkan adat budaya Aceh ini karena arus globalisasi dan juga arus dari budaya luar yang begitu gencarnya masuk ke Indonesia. Nah, tentu di sini sudah ada dua narasumber kita, yaitu Dr. Andes Jamhuri MA, merupakan dosen UIN Araniri Banda Aceh ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan biasanya beliau yang memandu acara. Untuk malam ini saya yang akan bertanya kepada beliau ya sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan di samping beliau ada Tengku Mulyadi Nurdin LCMH. Ini merupakan tokoh masyarakat yang juga sangat konsen ini ya di bidang budaya Aceh. Mungkin selain itu apa ini Pak kegiatannya? Dosen juga dan konsen di bidang ilmu hukum ya. Nah, di sini juga artinya apa? Dari dua orang akademisi ini tentu punya peran yang besar dalam membudayakan budaya Aceh ini kepada generasi milenial, karena memang setiap hari menghadapi mahasiswa yang merupakan generasi milenial. Nah, untuk itu apa yang harus kita berikan selain memberikan materi-materi perkuliahan ini? Tentu ada selingan-selingan ini Pak ya, mungkin di dalam kelas ya, artinya tidak hanya materi saja yang disajikan, tapi bagaimana mengenalkan juga kembali dan memberikan mereka ayo untuk kembali menggali adat budaya Aceh. Nah, mungkin pandangan dari akademisi terlebih dahulu ya, di sini lebih ke dekat saya ada Tengku Mulyadi terhadap adat budaya Aceh ini dengan kaum milenial saat ini seperti apa? Kalau kita rujuk kepada pengertian adat budaya, ini kan kebiasaan, kebiasaan yang hidup turun-temurun, kemudian diamalkan, dilaksanakan, dan diikuti, dihormati oleh generasi ke generasi. Baik. Dan secara praktis, adat budaya ini dia tidak kaku, dinamis. Jadi apa yang sudah terjadi berlaku sebelumnya, sekarang diikuti, itu jadi budaya. Dan mungkin dengan tren sekarang, milenial kan bikin budaya sendiri. Iya. Dia buat kebiasaan sendiri yang mungkin nanti ke depan akan jadi budaya baru bagi mereka. Nah, jadi pada prinsipnya budaya ini tidaklah kaku, harus seperti yang dulu, tidak. Tetapi ada yang perlu dijaga, walaupun tidak kaku, ada yang perlu dijaga, dirawat, yaitu nilai-nilai, nilai-nilai budaya, nilai adat itu kita rawat. Nah, walaupun dalam pelaksanaannya, implementasinya, teknis, tata cara itu tidak kaku persis seperti yang dulu. Misalnya nilai-nilai yang perlu dirawat kalau dalam pergaulan kita kan kalau di Aceh dengan nuansa Islamnya, kita dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Misalnya saling menghormati. Kita kalau orang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Kemudian hormat kepada orang tua. Kemudian kekompakan, kebersamaan, gotong royong. Kemudian sifat musyawarah. Ketika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, itu nilai. Kemudian soal tata cara itu silakan dimodifikasi, dan inilah peran milenial. Jadi kalau kita batasi tata cara, mungkin milenial enggak cocok. Nah, jadi dengan kondisi sekarang arus globalisasi yang begitu kuat, jadi begitu kita pegang HP, anak muda sekarang semua pegang HP, dia berarti masuk ke dunia global. Dan disinilah kita perlu identitas. Siapa kita? Apakah kita mengikuti orang atau orang mengikuti kita? Ini saling mempengaruhi di sini. Jadi sebuah bangsa yang ingin maju, ingin kuat, dia harus berdiri di atas pundak budayanya masing-masing. Kalau kita ingin maju, ingin tampil, ingin eksis, kalau di media sosial ingin viral kan, itu berarti kita harus punya ciri khas. Ciri khas itu ya berbasis budaya kita. Baik. Ini kira-kira gambarannya, sehingga peran milenial di sini sangat penting. Bagaimana dia juga mempromosikan budaya kita keluar. Kemudian bagaimana juga dia memahami tentang konten budaya kita, lalu dia bentuk pola-pola share yang masif, yang ini akan diikuti oleh orang. Kalau kita nggak lakukan itu, maka kita hanya jadi follower. Jadi kalau di dunia maya itu kan ada namanya trendsetter, ada follower ya. Jadi kalau jadi follower kita akan kalah terus.
Tapi kalau kita jadi trendsetter, kita bikin tren, kita gali dari nilai-nilai budaya kita, Iya. kita buat jadi satu isu baru atau konten baru, kan bisa di-share dalam bentuk berbagai bentuk. Kita bisa narasi, berita, bisa gambar, bisa meme, bisa video. Ini kan media share-nya nih Iya. ada semua. Nah, sekarang video pun bisa live, bisa Iya. direkam dulu, bisa masuk ke web seperti YouTube dan sebagainya. Ini fasilitas yang tersedia dan ini bisa diakses oleh semua orang. Jadi begitu mudah kita mempromosikan budaya kita. Dan makin kuat kita promosikan budaya kita, berarti semakin dikenal budaya kita oleh orang lain. Ini para milenial sangat penting di sini. Kalau milenial hanya jadi follower, kita paling kan ini kan kita milenial ini kan paling cerewet sebenarnya. Iya. Anak-anak muda yang suka cerewet di media Kebebasan sosial. berbicara lebih besar nih Pak di media Ya, sosial. ngomong aja kan, semua dia ungkapkan. Bangun tidur kan dia langsung pegang HP ya, kan. baik. Wah, bangun bubuk sama minum kopi apa kan. Mau malam juga sapa juga kawan-kawannya kan. Sampai Bubuk on, tertidur kayak ini, gitu Pak, kan. ya. Tapi tertidur baru off. Jadi apa yang kita sampaikan? Jadi kalau ada konten baru kan pasti menarik Iya. kan. Ada konten tiba-tiba ada meme menarik. Nah, ini lagi musim pelantikan presiden, meme presiden itu yang di-share. Jadi sekarang bagaimana kita gali yang kita share itu karakter budaya kita. Iya. Nah, sekarang kan di dunia maya, di dunia sosial, di dunia global itu kan banyak pilihan. Iya. Ada media sosial, ada game, ada pertandingan, ada apa-apalah di situ bisa kita mainkan. Sekarang kalau kita jadi hanya follower, katakanlah masuk ke Google Play kalau Android ya, itu kan kita download Iya. game misalnya. Sekarang kalau game itu dari Jepang, itu kan yang tampil budaya Jepang. Iya. Kalau game itu dari Cina, yang tampil budaya Cina. Kalau game itu dari Eropa, yang tampil budaya Eropa. Nah ini tantangan kita kan harus meng-create konten. Kontennya akan, kalau kita yang buat berarti akan tampil budaya kita. Budaya kita. Nah, ini maksudnya. Jadi kita tampilkan di sana bagaimana nilai-nilai adat Aceh. Mungkin kita terlalu jauh bilang create game, mungkin kita belum banyak pakarnya. Tapi Iya. kan kalau sekedar share status kan, share gambar kan semua orang bisa. Meme juga sekarang banyak aplikasi murah yang gratis bikin meme-meme kecil kan, kita munculkan budaya kita. Ini yang bisa kita lakukan langsung, jadi nggak perlu banyak sekali ilmu yang kita dapat, Iya. kita bisa langsung menggunakannya. Nah ini akan memperkaya nilai budaya kita, akan mempertahankan dan juga akan membuat daerah kita terkenal keluar. Nanti kalau daerah kita terkenal itu dampaknya lagi lari ke ekonomi. Iya. Kalau Aceh udah terkenal, orang kan penasaran nih. Di Aceh itu gimana heboh kali ini di medianya. Maka orang akan datang. Ketika orang datang itu dampaknya kepada ekonomi. Sekarang dalam percaturan global ini perputaran ekonomi di sektor pariwisata itu paling besar. Indonesia tahun ini kan menargetkan devisa negara nomor satunya dari pariwisata. Iya. Artinya ini bisa di atas 20 miliar dolar per tahun. Ini kan kita ambil peran di sana. Kalau di Indonesia secara global sekarang 60% tourism yang ada di Indonesia itu konteksnya adalah budaya. Baik. Jadi 60% turis yang datang ke Indonesia ingin melihat budaya. Kalau mereka datang ke Indonesia, budaya kita sama dengan budaya di negara lain, itu berarti kita bukan Buat tujuan apa? mereka. Ya. Kalau budaya kita sama dengan di negara mereka, berarti mereka nggak perlu datang kemari. Orang Jepang datang kemari di sini juga lihat Naruto juga, mereka nggak menarik kan. Tapi datang dari Jepang lihat di sini ada samannya, kan? Di sini ada makanan yang tidak ada di Jepang. Nah, kalau di Jepang ada makanan-makanan yang berbahan ikan mentah. Kita kan punya makanan lain olahan ikan dengan gaya seafood kita, ada ikan bakar, ikan apa. Benar. Nah, ini membuat kekayaan budaya yang akan menjadi daya tarik dan ini akan membangunkan juga sektor ekonomi. Di samping juga soal karakter bangsa, ekonomi dan lain-lain akan mengikuti nantinya. Iya, Nah, ini benar. kira-kira. Dan malahan kita lebih lebih menyukai kalau dari segi makanan tadi makanan Korea, makanan Iya. Jepang yang sudah merambak sekali di Indonesia dan juga malahan di Aceh juga sudah mulai adanya warung-warung Korea, warung Jepang. Nah, bagaimana coba kita terinspirasi makanan Aceh bisa tidak seperti ini tapi di negeri orang? Iya. Mungkin itu juga menjadi tugasnya Tantangan. generasi milenial kita. Tantangan dan juga di negeri kita karena sekarang gini, ini kan dunia ini kan saling mempengaruhi. Iya. Kalau global ini kan sekarang globalisasi, misalnya lagi tren Korea nih, mereka masih lewat film kan, kemudian masih lewat lagu, kan disukai anak muda. Betul. Jadi kalau kita buat warung dengan tren Korea itu kan ramai Betul. pengunjungnya. Ada Korean food, entah enggak, jadi dalamnya nasi goreng juga sebenarnya kan. Baik. Jadi Iya. menarik. Jadi kondisi ini membuat kreativitas. Kita tinggal aja kan modifikasi. Iya.
bagaimana makanan Aceh tapi taste-nya Korea gitu. Makanan Aceh taste-nya Jepang. Baik. Aceh food, tapi kan bahasa Jepang. Aceh Japanese food. Jadi menarik bagi orang Jepang. Jadi ini bagaimana saja diinovasikan. Yang kita jual nanti tetap nasi goreng kan, mie Aceh juga di dalamnya kan, kita padukan. Atau minimal dalam menu yang kita tawarkan ada menu Koreanya, menu Jepangnya, ada menu Aceh. Perpaduan ini. Jadi kita nggak bisa juga menolak Iya, globalisasi, betul. kan itu kesukaan. Orang ketika udah biasa makan, kita kan biasa makan nasi kita, makan nasi makan kuah pli kan, kita ingin juga rasakan makanan Jepang. Baik. Tapi di warung itu kita ada menu, ada kuah plinya, ada ikan asinnya, ada terasinya, ada Yang Jepangnya Japanese cuma food. Tinggal digabung aja. Ya, ini baru sedikit satu pertanyaan cukup banyak tadi sudah dibahas oleh Tengku Mulyadi mengenai seperti apa sih pandangan beliau terhadap adat budaya ini yang merupakan kebiasaan ya, tapi bagi milenial ini dapat bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan saat ini dan itu disesuaikan. Kalau tidak sesuai maka akan ditinggalkan oleh generasi kita ya. Nah, mungkin saya akan minta pendapat Pak Jamhuri seperti apa ini Pak pendapat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV. Malam ini jumpa kita dalam suasana yang berbeda. Enggak, ini kita saya kembali ke belakang sedikit ketika kita berbicara tentang adat dan budaya. Sebenarnya ada dua kata yang bisa kita pahami dari situ. Pertama adat, yang kedua budaya. Sebenarnya secara kedua-duanya merupakan kreasi dari manusia itu sendiri. Sedangkan adat adalah suatu, kalau bisa kita katakan itu perilaku atau aktivitas yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mulyadi tadi, ini kan merupakan identitas. Baik. Artinya ketika kita dikatakan dengan orang sebagai orang Aceh, artinya kita punya identitas. Artinya ada perilaku yang memang mencirikan kita itu sebagai orang Aceh. Umpamanya ketika kita tadi ada nilai umpamanya di dalam masyarakat Aceh itu nilai gotong royong itu sebenarnya kan sangat tinggi sekali. Artinya seluruh aktivitas yang ada di dalam masyarakat itu biasanya diserahkan kepada masyarakat. Saya teringat ada budaya begini, ketika umpamanya ada orang yang menikah umpamanya, itu biasanya ketika ada yang mempunyai hajatan itu biasanya menyerahkan kepada pemimpin atau kepala desa untuk melaksanakan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan dalam acara itu. Artinya itu adalah tradisi kita. Bagaimana umpamanya pelaksanaan akad nikah, kemudian walimahnya itu dilaksanakan secara bersama-sama di dalam masyarakat. Ini adalah tradisi. Artinya ketika kita tidak menemukan mungkin dalam masyarakat barat seperti yang kata Pak Mulyadi tadi, ini kita tidak temukan itu hal yang seperti itu dalam masyarakat barat. Kenapa? Karena masyarakat barat yang hidupnya individual. Sehingga nilai-nilai kebersamaan yang ada di dalam masyarakat kita harus dipelihara. Kemudian tradisi yang ada di dalam masyarakat kita yang dulu kan sifatnya sifat gotong royong. Jangankan umpamanya pekerjaan umpamanya membersihkan menasah, membersihkan kampung, bahkan umpamanya ketika kenduri pun kita sama-sama. Umpamanya kenduri maulid, kenduri apa ini kan sama-sama. Jadi ketika umpamanya mau kita transfer kepada masyarakat milenial sekarang, seperti yang dikatakan Pak Mulyadi tadi, ini nilainya apa? Lalu sebelum kita lanjutkan, umpamanya nilai itu kan dalam bahasa sosiologi dimaknai dengan sesuatu yang kita harap bersama atau apa maunya kita bersama. Umpamanya kita sebenarnya kepingin kebersamaan. Kebersamaan itu untuk masyarakat milenial sekarang ini nggak ada lagi. Dia duduk seperti kita ini bertiga, tetapi dia pegang HP, kemudian dia sendiri, nggak ada lagi komunikasi. Semua orang seperti itu sekarang. Jadi kita harus katakan kepada masyarakat milenial sekarang bahwasanya dalam tradisi masyarakat Aceh, bahwasanya kebersamaan itu tetap ada. Artinya saling toleransi, saling merasa ketika ada orang yang susah, kita muncul kepedulian di dalam diri kita. Itulah adalah orang Aceh. Umpamanya ketika ada masyarakat yang umpamanya rumahnya kebakaran, kemudian ada masyarakat yang sakit, itu biasanya kita langsung merasa peduli. Itulah ciri khas sebagai orang Aceh. Ditambah lagi ketika kita berbicara adat di dalam masyarakat Aceh itu kan dimaknakan dengan agama itu berbaringan. Artinya menyatu agama dengan adat lagi adat dengan sifat. Ini kan sebuah ungkapan sebenarnya ketika kita mengerjakan adat, sebenarnya kita sudah beribadah. Artinya kita sudah menghambakan diri kita kepada Allah. Artinya apapun yang dilakukan sebenarnya oleh masyarakat Aceh itu dalam konteks agama. Dan ini perlu kita beritahu kepada masyarakat kita.
masyarakat milenial sekarang, artinya dia ketika umpamanya berbuat, ini kadang-kadang dia tidak tahu yang mana umpamanya kaitannya dengan agama, yang apa yang dia lakukan, dia tidak tahu bagaimana tradisi yang ada di dalam masyarakat yang harus dia jaga. Ini sebenarnya di dalam masyarakat kita lost nih. Loss artinya di dalam masyarakat kita umpamanya, saya lihat di mahasiswa juga di kampus seperti itu. Artinya ketika kita tanya bagaimana umpamanya ciri khas kebersamaan di dalam masyarakat Aceh, apa yang terjadi di kampungnya yang merupakan ciri khas kampungnya, dia nggak tahu lagi. Artinya kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi, ini kan pengaruh-pengaruh dari adanya pengaruh dunia maya, apa semua ini dalam kehidupan kita. Saya pikir nggak ada jalan lain untuk menggali kembali kita identitas. Hidup kita di dalam dunia ini kan perlu identitas. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Mulyadi tadi, sebenarnya masyarakat di dunia ini, orang barat pun mencari identitas sebenarnya. Cuma karena mereka sudah terlalu jauh meninggalkan identitas tradisionalnya, mereka sehingga merasa tertarik datang ke kita. Datang ke Aceh, datang kemana, melihat apa? Melihat bagaimana sebenarnya tradisi masyarakat yang sebenarnya. Sedangkan di mereka nggak ada lagi. Kita umpamanya, kadang-kadang kita pun ikut-ikut. Padahal mereka sudah terlalu jauh lari, kita pun akhirnya ikut. Akhirnya kita pun hilang tradisi yang ada di dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya menjadi kalau bisa katakan kalau ini berlama-lama akan kita menjadi orang Aceh yang rugi, menjadi orang yang tidak punya identitas seperti yang dikatakan tadi. Walaupun dunianya global, tetapi individu kita kan harus ada ciri khas, bahwasanya saya adalah orang Aceh. Di samping itu juga kita harus dari sisi budaya, Pak Mulyadi, kita sebenarnya harus membudayakan bahasa kan. Baik. Karena bahasa itu kan budaya, seni juga budaya mungkin itu sebagai pengantar. Baik. Nah, artinya cukup menarik seperti apa kita melihat bahwa begitulah adat budaya yang juga sangat melekat bagi masyarakat Aceh ya. Nah, tapi apakah ini juga dapat dilanjutkan oleh generasi milenial saat ini? Lalu agak seperti apa agar identitas ini tetap terjaga? Kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini.